Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah, baik ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar prakarya dan kewirausahaan. Sebelumnya baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar prakarya dan kewirausahaan kelas 11, yaitu wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Nah, tujuan pembelajaran hari ini agar kalian bisa memahami cara membuat perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang kedua, memahami sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah bangun ruang. Nah, sekarang coba perhatikan. Di sini ada lampu hias, kemudian ada tempat tisu dan tempat pensil. Ini ya, ini adalah macam-macam kerajinan yang terbuat dari limbah. Yang pertama ini ada lampu terbuat dari sendok itu ya. Terus ada kotak, itu kotak tempat tisu, kemudian ada tempat pensil gitu ya, dari limbah keseharian. Terus yang selanjutnya kita perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah bangun ruang. Nah, kita rencanakan dulu. Sebelum kita rencanakan, ini faktor pertimbangan seseorang untuk memulai usaha. Faktor apa saja itu? Nah, ada banyak sekali nih ya. Ada yang pertama, faktor keuntungan. Ini yang utama, faktor keuntungan. Terus yang kedua ada faktor penguasaan teknis, bagaimana cara membuatnya. Terus faktor pemasaran. Faktor pemasaran ini meliputi harga, kualitas, dan promosi. Nah, bagaimana cara kita memasarkannya. Kemudian ada faktor bahan baku. Nah, bahan baku ini yang tersedia itu apa? Yang mudah dicari, ini adalah bahan baku ya. Ini sebagai bahan penentu untuk kelancaran nanti ya produksi. Faktor tenaga kerja. Nah, faktor tenaga kerja ini biasanya dipertimbangkan tentang keahliannya dan harganya, murah atau mahal tenaga kerjanya. Terus faktor modal. Modal apa yang tersedia ini ya, yang kamu miliki itu modalnya apa. Terus faktor resiko. Nah, kalau faktor resiko itu mesti ya, kalau ada untung pasti ada rugi. Faktor persaingan. Nah, faktor persaingan ini. Terus ada faktor fasilitas dan kemudahan. Terus faktor manajemen. Nah, yang kedua, analisis SWOT. Ini ya, sebelum kita merencanakan, kita analisis SWOT-nya. Apa itu analisis SWOT? Analisis situasi dan kondisi dalam manajemen perusahaan atau organisasi. Ini secara sistematis dapat membantu usaha penyusunan suatu rencana. Nah, rencana yang matang ini untuk mencapai tujuan. Ini menggunakan analisis SWOT atau analisis situasi tadi ya. Komponen analisis SWOT itu terdiri dari 4 komponen. Yang pertama itu strength, kekuatan. Kekuatan apa yang kamu miliki. Terus weakness, kelemahan. Terus opportunity atau peluang. Terus yang keempat threat atau hambatan. Yang ketiga, sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari limbah berbentuk bangun ruang. Ini yang pertama money. Money tahu? Money ya, uang ya. Sumber daya yang dibutuhkan itu mesti yang pertama adalah uang. Yang kedua man atau manusianya itu ya, manusianya itu sendiri. Terus yang ketiga material
atau bahan baku. Yang keempat, machine atau mesin. Yang kelima, metode. Yang selanjutnya market, pasar ya. Terus yang terakhir adalah informatika atau informasi. Nah, selanjutnya untuk prosedur pemohonan tanda daftar perusahaan, biasanya suatu usaha itu memerlukan izin ya. Nah, prosedur permohonan tanda daftar perusahaan ini yang pertama permohonan TDP tadi ya, tanda daftar perusahaan yang berupa PT dan yayasan harus mendapatkan pengesahan dan persetujuan akta pendirian dari Menteri Hukum dan HAM. Ya, kalau kamu ingin mendirikan suatu PT atau yayasan, itu harus mendapatkan persetujuan akta pendirian dari menteri. Yang selanjutnya, perusahaan mengambil formulir TDP ya. Mengambil formulir, kemudian kalau sudah mengambil formulir, perusahaan membayar biaya administrasi pendaftaran TDP sesuai keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 286 garis miring Kep garis miring 2 garis miring 85 ya. Terus nanti akan ada petugas kantor pendaftaran. Yang selanjutnya, sistem produksi usaha kerajinan dari limbah berbentuk bangun ruang. Nah, sistem produksinya sebelum masuk ke sistem produksi, nah kerajinan limbah ini terbagi jadi dua, yaitu kerajinan berbentuk bangun datar dan kerajinan yang berbentuk bangun ruang. Nah, limbahnya itu ada yang limbah berbentuk bangun datar dan limbah berbentuk bangun ruang. Contohnya yang bangun datar kemarin di semester pertama itu ada kertas koran, ada plastik kresek gitu ya. Nah, terus ada kertas-kertas buku itu ya. Nah, dan lain sebagainya. Kalau kerajinan yang berbentuk bangun ruang itu seperti sedotan, terus kaleng, terus botol itu ya. Nah, dan lain sebagainya. Contoh kerajinan bangun ruang. Nah, ini ada bunga plastik dari sedotan, boneka hias dari kain perca, kerajinan tempurung kelapa, dan nah, ini kerajinan lampu dari kerang atau dari sendok. Nah, ini contohnya, perhatikan. Nah, sekarang tugas individu, kerjakan uji pengetahuan 1, kemudian difoto, kirimkan ke WA. Nah, pembelajaran hari ini cukup sekian. Jika ada suatu pertanyaan, boleh lewat Japri nanti ya. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.